Shalom Tiberias, boleh kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Kita sama-sama mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Kita boleh sampai ke tempat ini di gereja Tiberias Indonesia semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Apapun keadaan pada hari ini, kita mau tetap percaya dan mengucap syukur buat Tuhan baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera bagi setiap kita. Haleluya. Bersama-sama kita akan mulai ibadah di sesi yang ketiga. Ibadah akan dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji. Dan bersama-sama sebelum kita menaikkan pujian, nyanyian sembah di hadapan Tuhan, kita mau satukan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat penyertaan kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih buat nafas, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Biarlah segala pujian yang boleh kami naikkan di pagi hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka layakkan setiap kami ya Tuhan, segenap hati, segenap jiwa kami mau datang kembali untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Selalu kami mengucap berkat, selalu kami berdoa bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia Tipariaji ya Tuhan. Melayani setiap kami pada pagi hari penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga besar, senantiasa dalam kesehatan dan panjang umur. Dan kami percaya Tuhan yang mencurahkan senantiasa urapan yang baru, hikmat marifat bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih. Sehingga melalui setiap pelayanan Gembala Sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami ada minyak dan anggur, kami tidak akan diusahkan sampai selama-lamanya. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama Tiberias kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan pujian sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang depan Tuhan. Kami bersyukur buat rancangan-Mu Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Suara kita bagi Tuhan. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi Tuhan bersama-sama. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bawa hati kami Tuhan, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hati sembah dan puji, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu. Oh, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah
my soul, my Savior God, through thee. How great thou art, how great thou art, that sings my soul, my Savior God, through thee. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, through thee. How great thou berkuasa dan nama yang berikan kemenangan bagi setiap kami. Siap memuji Tuhan, sama-sama Tiberias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali sorak-sorai bagi Tuhan. Beri salam kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya.
percaya ada sukacita, ada janji-janji Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang tercurahkan bagi setiapnya. Sama-sama katakan. One, two, three, hey. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kita pandang dari gereja asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Mari kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kita percaya dalam Tuhan Yesus, kita bersaudara. Mari sama-sama nyatakan. Terpandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari lambaikan tangan kita dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Katakan, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang percaya dalam Tuhan ada sukacita, mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita kasih kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan, di dalam Tuhan ada sukacita, maka kita mau bersukacita buat setiap keadaan kita. Amin. Sebab Tuhan baik bahwasanya sampai selama-lamanya. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan datang di hadapan Tuhan Yesus, kita menyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Oh, sama-sama. Oh, one, two, three. Oh, oh, oh. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
Sama-sama kita mau teduhkan hati kembali di hadapan Tuhan Yesus. Kami sanjung Kau di tempat ini Tuhan. Kami sembah Kau Yesus di saat yang indah. Karena kami yakin dan percaya di saat kami datang menyembah Tuhan. Menyembah Allah yang hidup. Menyembah Tuhan yang mengasihi setiap kami. Maka Engkau hadir bertata di setiap pujian kami Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat ini Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang Tuhan
menyembahmu, Yesus. Mari Tiberias. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, segala yang bernafas memuji dan memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya di saat kami datang menyembah Tuhan, di saat kami datang menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, maka satu hal yang kami percaya, pengharapan kami tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali bagi kemuliaan nama Tuhan. Selalu kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semoga kita diberkati lebih lagi. Sama-sama kita mau saksikan video Haleut Khotbah Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kita harus terus bergerak maju, bahkan kita harus menunjukkan dan melakukannya sebagai sesuatu yang penting atau wajib, dan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Dengan kita intim dan akrab dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukannya. Perjalanan hidup kita juga bisa demikian. Kita bisa bahagia menjalani hidup dengan tenang. Sementara sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Kita tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa berbalik. Dengan kata lain, masalah ada di mana-mana. Ketika masalah tampaknya berada di sekeliling kita, saat itulah kita harus mengubah apapun yang menghambat kita menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Selalu ada jalan ke depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus melihat jalan bagi kita untuk melangkah maju. Ada dan terus ada. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan akan menopang kita. Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang akan kita hadapi. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun masalah ada di sekeliling kita, pasti selalu ada jalan terobosan. Percaya penuh saudara sekalian, sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Nama Tuhan Yesus, video khotbah setelah kami dapat disaksikan YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dengan judul Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Dalam Romawi yang pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dipersiapkan untuk pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikutnya Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Yang pertama, melalui bisikan yang tenang. Dalam Yohanes 11 ayat 3, Mazmur 29 ayat 11, dan Roma 8 ayat 28. Saat kita berdoa, cobalah untuk mendengarkan suara Tuhan.
Jika kita sudah fokus dalam berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku di sini. Apapun yang Engkau ingin katakan, aku mau mendengarkan. Ketika kita mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, jawabannya itu akan selaras dengan Alkitab dan membawa kedamaian. Lalu yang kedua, melalui Roh Kudus. Markus 13 ayat 11, salah satu cara paling umum Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangat berkuasa dan mendengarkan bimbingannya dapat melindungi kita, membimbing kita dan menuntun orang lain kepada Kristus. Mengikuti Roh Kudus akan membuat kita merasa gembira dan damai. Lalu yang ketiga, melalui Alkitab dalam Ibrani 4 ayat 12 dan Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita selalu mendengar bahwa Alkitab adalah cara utama Tuhan berbicara kepada kita, dan ini benar. Alkitab adalah panduan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Tetapi banyak di antara kita tidak tahu bagaimana mendengarkan Tuhan melalui Alkitab. Caranya adalah dengan meminta Tuhan Yesus membuka pikiran kita dengan apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Terutama dengan kita rajin ibadah, maka kita akan banyak mendengar firman Tuhan. Dan yang keempat, melalui mimpi. Dalam Matius 1 ayat 19 sampai 21, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui mimpi. Mimpi-mimpi ini adalah nubuatan yang akan datang. Seperti halnya pada kisah Yusuf, kita harus pelajari apakah mimpi kita itu selaras dengan Alkitab. Dan boleh juga berdiskusi dengan anak-anak Tuhan yang sudah teguh imannya. Mereka bisa membantu menafsirkan mimpi kita dan pesan apa yang ada dalam mimpi tersebut. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang gereja Tiberias Indonesia, yang terkasih Ibu Pendeta Darnia Tipariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Dan bersama-sama sebelum diberkati lebih lagi, mari kita mau saksikan video berikut ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang kudus, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang. Saudara sekalian, yang sedang setiap hari diperjuangkan, marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta, ya saling berkorban cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, semuanya kami rasakan, semuanya kami nikmati. Kami bersyukur kalau kami hari ini masih bisa bernafas, kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Firman yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darnia Tipariaji.
Tuhan Yesus berkati gembala sidang kami yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat merupakan isi hatinya Tuhan Yesus buat kami. Kami dengar firman-Mu hari ini Tuhan, hidup kami diubahkan, iman kami dibangkitkan, dan hidup kami dimerdekakan. Kami sambut firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri sambut kebenaran firman Tuhan. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul bersama beribadah. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di gereja Nias. Dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam diri kita. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam diri kita? Mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita, termasuk di atas harta, di atas ambisi pribadi, dan di atas kenyamanan duniawi. Menempatkan Tuhan di atas segalanya berarti kita harus berani mengorbankan diri kita dan segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama, saudara. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan dan kita hanya pengelolanya, saudara. Oleh karena itu kita harus menggunakan sumber daya kita untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus dalam Injil Markus menyebutkan bahwa lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Di Markus 10 ayat 25, Tuhan Yesus katakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernyataan Yesus ini menantang kita untuk merenungkan
Di mana sebenarnya hati kita berada ya saudara? Apakah kita lebih cinta Tuhan atau harta kita? Mengutamakan Tuhan bukan hanya mengikuti perintah-perintahnya saja, tetapi juga bersedia melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Jadi, mengapa kita harus menempatkan Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita, saudara sekalian? Satu, karena asal berkat hanya berada dari Tuhan Yesus Kristus. Karena asal berkat hanya dari Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Di Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan katakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini, saudara sekalian. Seringkali kita lupa ya saudara sekalian, bahwa sejatinya setiap berkat yang kita terima itu semua berasal daripada Allah. Firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah lah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia mengingatkan umatnya untuk selalu ingat Allah adalah sumber segala berkat. Tuhan Yesus katakan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus katakan bahwa di atas segalanya, prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah, saudara. Dengan melakukannya, maka otomatis kita akan dekat dengan Allah, ya. Kita cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Dan dengan kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka otomatis kita akan dekat dengan Allah sang sumber berkat, saudara. Hidup yang kita tengah jalani ini adalah sebuah kehidupan yang tidak menentu. Apalagi di zaman akhir-akhir ini ya saudara sekalian, segala sesuatu bisa terjadi berubah dalam sekejap. Karenanya sangat penting untuk kita benar-benar bergantung dan berpegang kepada Allah. Kita berpegang erat kepada Allah, saudara sekalian ya. Pendidikan tinggi, status sosial, uang, jabatan, semuanya tidak dapat menjamin masa depan kita. Sebab semua itu dapat lenyap begitu saja. Namun saat kita taat akan firman-Nya, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji Tuhan Yesus bagi kita adalah bahwa semua yang kita perlukan akan Allah tambahkan dalam hidup kita. Allah kita itu setia, Ia sanggup dan pasti memenuhi janji-janjinya. Mengapa? Belajar firman Tuhan, kemudian konsisten berdoa, dan berkomitmen untuk melakukan kehendak-Nya itu penting, saudara sekalian. Karena saat kita berdoa, mencari hikmat dan kehendak-Nya. Kita sedang mencari hikmat dan kehendak-Nya, saudara. Tuhan Yesus pasti akan berbicara kepada kita. Firman Tuhan adalah sumber segala hikmat yang kita butuhkan dalam mengambil keputusan-keputusan bagi hidup kita, ya saudara. Jadi kita akan timbul iman, saudara sekalian ya. Ya, kita akan timbul iman. Maka imanlah yang membuat kita menerima jawaban-jawaban doa kita, saudara sekalian. Ya. Di Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, saudara sekalian. Juga saudara, di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara sekalian. Nah, tetapi imanlah yang membuat kita menerima jawaban-jawaban doa kita seperti tadi di Markus 11 ayat 24, saudara sekalian. Jadi hal pertama, mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam diri kita? Karena asal berkat hanya daripada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Karena asal berkat hanya daripada Allah, dengan kata lainnya, saudara sekalian. Dan kemudian kedua, mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam diri kita? Kedua, karena kita mendapatkan kesenangan yang kekal. Kita mendapatkan kesenangan yang kekal, saudara sekalian. Penulis kitab Pengkhotbah adalah seorang yang kaya dan dihormati.
penuh kuasa dan kesenangan, saudara sekalian. Ya, ketika penulis pengkhotbah itu merenungkan hidupnya, hasilnya menyedihkan, saudara sekalian. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak mendatangkan rasa puas, saudara sekalian. Kekayaan tidak mendatangkan rasa puas, ya saudara sekalian. Di Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 11 dikatakan, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur, saudara sekalian. Kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Jadi biarpun kaya belum tentu bisa tidur, saudara sekalian. Nah, pengkhotbah menyadari kekayaan tidak mendatangkan rasa puas, saudara sekalian. Ya, kesenangan hanya memberikan kegirangan sementara, saudara. Di Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 2 katakan, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Meski demikian, akhir dari perenungannya, pengkhotbah menyadari bahwa sumber utama kesenangannya adalah iman kepada Allah. Sumber kesenangan kita semua adalah karena kita beriman kepada Allah di dalam Yesus. Maka pengkhotbah melihat bahwa makan, bekerja, dan berbuat kebaikan itu dapat dinikmati ketika semuanya itu dilakukan bersama dengan Tuhan, saudara sekalian. Pengkhotbah 2 ayat 25 katakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Allah, saudara sekalian. Penulis kitab Pengkhotbah katakan, karena kita diciptakan bagi kekekalan. Ini di sini tadi Pengkhotbah 2 ayat 25 katakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Karena sumber kesenangan adalah iman bersama Allah, ya, iman kepada Allah, saudara sekalian. Ya, penulis Pengkhotbah katakan kita diciptakan bagi kekekalan, saudara sekalian. Kita di dunia kita senang, ya, mungkin kita senang, kita gembira, ya, kita nyaman, mungkin ya, nyaman. Tapi sebetulnya kita diciptakan untuk bagi kekekalan, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, saudara. Kenikmatan dan pencapaian duniawi tidak akan pernah memberikan kepuasan. Namun dengan kehadiran Allah dalam hidup kita, kesenangan sejati dapat kita nikmati dalam hal-hal sederhana. Kita bersama Allah, ya, kita mendapatkan kesenangan kekal, ya, artinya kesenangan sejati, saudara sekalian. Ya, dalam hal-hal sederhana, misalnya kita makan, ya saudara sekalian, kita bekerja, dan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi hal kedua, mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam diri kita? Kedua, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Dan ketiga, mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam diri kita adalah ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita, saudara. Dalam menghadapi situasi dunia saat ini, saudara. Seringkali kita jadi bergumul di dalam doa supaya Tuhan Yesus memampukan kita dalam mengatur segala sesuatu untuk diri kita dan keluarga, saudara. Tetapi waktu berjalan terus, ya saudara sekalian, di mana segala tantangan dan kesulitan hidup bisa dihadapi dan dilalui. Ya, kita pikir, aduh kita nanti kita susah, ya. Ternyata, oh kita disertai Tuhan, ya. Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Karena yang ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita, saudara sekalian. Ya, ternyata waktu berjalan terus, ya, di mana segala tantangan dan kesulitan hidup bisa dihadapi dan dilalui. Oh, ternyata Tuhan sertai saya, ya. Baru kita berasa begitu. Nanti sudah sampai penghujung tahun, semua hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Ya, seperti kemarin tahun 2025, segala tantangan dan rintangan sudah terlewati, saudara sekalian. Nah, ternyata kadang-kadang kita khawatir pada tahun itu kan, saudara sekalian, tapi ternyata liwat dan ternyata apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi.
Bahkan secara keseluruhan Tuhan Yesus memampukan kita sehingga bisa memenuhi ekspektasi kita. Tuhan itu sangat baik, penyertaannya sempurna. Mari kita selalu berdoa saudara sekalian dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Di Filipi 4 ayat 6 katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Memang hidup kita tidak akan lepas dari pergumulan dan persoalan hidup. Itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita, agar semakin serupa dengan Yesus dan iman kita akan semakin bertumbuh dewasa dan kita teruji saudara. Dan dimampukan melakukan perkara-perkara yang lebih besar bersama Tuhan Yesus. Di Yesaya 41 ayat 10 katakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Juga kita sebagai orang percaya ya saudara, kita percaya Yesus ya saudara sekalian. Kita selalu akan berserah penuh saudara sekalian. Kita sebaiknya selalu berserah penuh dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak." Berserah artinya kita melakukan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan berkarya di dalam kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rancangannya yang gagal atau salah, saudara sekalian. Jadi yang hal ketiga, mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam diri kita, yaitu karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Kalau kita disertai oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian, maka segala rintangan dan kekhawatiran kita dengan kita berserah ya otomatis ya kepada Tuhan, nah itu terlalui begitu saja saudara sekalian. Dan ternyata kita pikir, wah kita lihat, oh ternyata lewat juga ya, artinya terjalani juga. Bahkan apa yang kita khawatirkan itu bisa tidak terjadi. Nah itulah mengapa kita harus menempatkan Tuhan Yesus yang terutama dalam diri kita. Yang pertama adalah karena asal berkat hanya daripada Tuhan. Allah adalah sumber segala berkat. Oleh karena itu prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah dan mendekat kepada Allah yang adalah sumber berkat. Yang kedua, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal atau kesenangan sejati. Kenikmatan dan pencapaian dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan. Hanya kehadiran Allah di dalam hidup kita, kita dapat merasakan kenikmatan sejati. Yang ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Penyertaan Tuhan sempurna, saudara sekalian, Dia Allah Immanuel. Dengan berdoa dan berserah pada Tuhan Yesus, sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang paling tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rencananya yang gagal atau salah. Nah itulah saudara sekalian, mengapa kita harus mengutamakan Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita ya. Karena asal berkat hanya daripada Tuhan. Karena kita akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Dan yang ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus ya saudara sekalian, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Dia. Kita utamakan yang terutama adalah Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan. Apapun profesi, apapun keberadaan saudara, bisa dalam pelayanan kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, profesi Anda dapat melayani Tuhan, saudara sekalian, melayani jiwa-jiwa, saudara sekalian. Kabarkan kabar baik, saudara sekalian, kepada setiap orang, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, siapa yang melayani aku, ia dihormati Bapa. Luar biasa saudara sekalian. Kita memang tidak mencari hormat Bapa, bahkan kita mau membalas kasih Bapa kepada kita. Karena kita sudah diselamatkan. Bapa sudah turun ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Maka kita membalas kasih-Nya. Tetapi itulah Tuhan Yesus, Allah kita saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa.
Ya saudara, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan yang menjadi pelaku firman, hidup dalam kekudusannya dan menyenangkan hatinya, dan tidak mendukakan hatinya dan tidak mendukakan hati sesama. Marilah kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Itu permintaan Tuhan ya saudara sekalian. Kita diminta untuk namanya tercatat, kalau enggak kita akan mengalami kematian kedua atau lautan api. Tuhan Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Saudara, marilah kita diminta untuk masuk surga, karena itu adalah rencana Allah untuk kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ini semua kita adalah kasih karunia Allah belaka, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Mari kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita. Dia Allah sudah menumpahkan darahnya yang mahal itu untuk penebusan dosa kita. Kita diselamatkan saudara sekalian. Dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, yang luar biasa, mujizat besar terjadi melalui diri kita saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Mari kita juga menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Ya saudara, dimanapun saudara berada dan siapapun saudara, kabarkanlah kabar baik itu saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah kepada mereka apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman saudara sekalian. Nah, marilah kita dalam hidup selalu bertobat, berjaga-jaga dan waspada, tidak melakukan dosa, saudara sekalian, dan kesalahan, saudara sekalian, dan kita dalam tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Ya, saudara sekalian, marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita utamakan Tuhan Yesus di dalam diri kita, saudara sekalian, di atas segalanya, ya, di atas harta, di atas kedudukan, di atas jabatan, di atas segala kesenangan dunia, saudara sekalian. Nah, mengapa kita harus mengutamakan Tuhan? Ya, mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita? Satu, karena asal berkat hanya berasal daripada Tuhan. Kedua, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang sejati atau kesenangan kekal, ya saudara sekalian. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kesenangan itulah ya, kesenangan yang sejati ya akan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari saudara sekalian ya. Dan kemudian yang ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita saudara sekalian. Itulah saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga bagi saya saudara sekalian. Dan marilah kita, dan saya percaya juga kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami diingatkan, kami diajar, diarahkan untuk terus menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan terus urapi, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Terima kasih Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, hari ini Ibu Gembala Sidang sudah mengajar kita dengan tema mengapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Maka tadi ada 3 hal yang Ibu Gembala sampaikan. Yang pertama, karena asal berkat adalah dari Tuhan. Jadi Tuhan adalah sumber kehidupan kita, Tuhan sumber segalanya. Artinya apa yang kita cari, apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, semua ada di dalam Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak ada di dalam Tuhan. Semua, saudara cari apa hari ini? Ya, saudara butuh apa? Saudara ingin apa? Semua ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari jadikan Tuhan yang terutama, maka semua yang saudara cari, semua yang saudara perlu, semua yang saudara butuhkan, Tuhan sediakan yang terbaik. Yang kedua tadi Bu Gembala sampaikan, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Ya, kesenangan dunia hanya sementara, kesenangan dunia ada batasnya, tapi kalau kita utamakan Tuhan,
kita akan terus menikmati, merasakan kesenangan yang kekal, kesenangan yang terus menerus sampai Tuhan menjemput kita. Maka yang ketiga juga, kenapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama? Karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan menyertai dan Tuhan pasti buat berhasil. Nah, sedikit saya menambahkan yang keempat, kita baca bersama di dalam 2 Tawarik pasal 27 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Sama-sama bilang bersama saya, menjadi kuat. Amin. Saya berdoa hidup saudara semakin kuat. Amin. Saudara, ayat yang kita baca ini kisah seorang raja Yehuda yang bernama Yotam. Dan Yotam ini meneruskan pemerintahan ayahnya. Nah, saudara, ada banyak raja-raja Yehuda sebelumnya, saudara. Nah, salah satu raja Yehuda yang berhasil adalah namanya Yotam. Nah, Yotam ini, saudara, kerajaan yang dipimpinnya semakin hari semakin kuat. Bahkan pribadi Yotam pun semakin kuat. Nah, kenapa dia bisa kuat, saudara? Bukan karena militernya, bukan karena senjatanya, bukan karena pasukannya banyak, tentaranya banyak, bukan karena relasinya banyak, bukan karena hartanya banyak, tapi karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga hidupnya semakin kuat. Saya berdoa hidup saudara semakin kuat, rumah tangga saudara semakin kuat, bisnis usaha saudara semakin kuat, anak-anak saudara semakin kuat. Bagaimana caranya semakin kuat? Tadi dikatakan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kepada Tuhan artinya apa? Menjadikan Tuhan yang terutama. Bukan yang nomor 2, bukan yang nomor 3, tapi menjadikan Tuhan nomor 1. Artinya apa? Yotam dalam segala aktivitasnya, dalam segala pemerintahannya, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia menomor satukan Tuhan. Hasilnya apa? Yotam makin lama makin kuat. Hari ini mari utamakan Tuhan. Selama saudara utamakan Tuhan, selama keluarga saudara mengutamakan Tuhan, selama saudara dalam bisnis mengutamakan Tuhan, percayalah hidup saudara kuat, pekerjaan saudara kuat, hidup saudara penuh dengan keajaiban Tuhan. Nah, jadi yang keempat, apa yang kita alami kalau ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, yang keempat, hidup kita semakin kuat. Ya, saudara, tentunya kita semua mau kuat. Maka arahkan hidup saudara, jadikan Tuhan yang terutama. Yang kelima, kita baca bersama 2 Tawarik pasal 31 ayat 20-21. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Saudara perhatikan ayat ini, kisah seorang raja yang bernama Hizkia. Dijelaskan Hizkia ini punya kurikulum vitae, punya pengalaman hidup. Pengalaman hidupnya apa? Ia melakukan yang baik. Coba saudara renungkan, saudara paling sering melakukan yang baik atau yang jahat, ya. Nah, selama saudara melakukan yang baik, maka yang baik akan menyertai hidup saudara. Amin. Hizkia melakukan apa yang baik, bukan hanya yang baik, juga dikatakan Hizkia seorang yang, boleh lagi dimunculkan ayat tadi, Hizkia tadi dikatakan orang yang jujur. Coba saudara renungkan, saudara hari ini masih jujur, jujur sama suami, jujur sama istri, jujur sama orang tua, jujur sama anak-anak. Selama saudara jujur, percaya hidup saudara Tuhan pasti pelihara. Bukan hanya baik, bukan hanya jujur, bahkan dikatakan Hizkia hidup benar, ya, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan itu ciri-cirinya dia melakukan yang baik, jujur, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang diterima oleh Hizkia yang mengutamakan Tuhan, yang hidup baik, jujur, melakukan apa yang benar. Apa yang diterima Hizkia, kita baca ayat 21, sama-sama 2, 3, ya. Dalam setiap usaha yang dimulainya. Jadi bukan satu usaha, bukan satu pekerjaan, bukan kadang-kadang, tapi setiap usaha. Dalam setiap usaha yang dimulai untuk pelayanannya terhadap rumah Allah,
dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Jadi Hizkia dalam setiap usaha, dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan aktivitasnya selalu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Apa hasilnya? Lanjut sama-sama 2-3 ya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau berhasil. Amin. Kenapa Hizkia bisa berhasil? Karena Hizkia selalu mencari Allahnya. Setiap usahanya, setiap pekerjaannya, dia selalu cari Tuhan. Jadi sebelum dia kerja dia doa, sebelum dia bisnis dia doa. Hari ini saudara yang selalu cari Tuhan, semua pasti Tuhan tambahkan. Amin. Selama saudara cari Tuhan, Tuhan pasti buat saudara berhasil. Amin. Saudara mau berhasil? Ya, saya percaya kita semua, ya bukan hanya saudara, Tuhan pun juga saudara mau saudara berhasil. Lalu kenapa Pak Pendeta ada anak-anak Tuhan yang enggak berhasil? Ya kadang-kala kita jadi anak Tuhan, tapi kita enggak mengutamakan Tuhan, enggak mencari Tuhan, enggak mengandalkan Tuhan. Hasilnya apa saudara? Ya banyak masalah, ya banyak kegagalan. Maka saya belajar dari Ibu Gembala, ya Ibu Pendeta Darniati Pariaji, segala sesuatu selalu doa saudara. Mau beli sesuatu, doa. Hasilnya apa? Apa yang dia beli saudara, dia nilainya lipat-lipat kali ganda dan selalu berhasil. Maka saya doa saudara berhasil. Amin. Berhasil pekerjaan, berhasil usaha, berhasil rumah tangga. Jadi saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kenapa kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita? Yang pertama, karena asal berkat dari Tuhan. Yang kedua, karena kita akan mendapat kesenangan yang kekal dari Tuhan. Yang ketiga, karena kita akan disertai Tuhan dalam segala aktivitas. Yang keempat, hidup kita akan semakin kuat. Dan yang kelima, kita akan berhasil. Doa saya, kita jadikan Tuhan yang terutama, hidup kita berkemenangan, hidup kita berhasil, hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian. Ku cari wajah-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
Berikan tepuk tangan dari buat Tuhan. Kasih Tuhan. Perlindungan kami, pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan. Saya bersyukur Tuhan Yesus, Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bawa persembahan kami di hadapan Tuhan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kuduskan setiap tangan yang memberi. Jadi dengan persembahan ini Tuhan, ajar kami senantiasa untuk beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak saudara silakan duduk. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati Bapak saudara. Puji nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan menyelamatkan kami, yang menebus kami, yang membayar dosa kami Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, what sacrifice you made, what price you paid, your precious blood that flowed, freed me from sin. I wanna thank you, Lord. I wanna thank you, Lord, for your blood, for your sacrifice. As I behold your face, as I behold your face, I see your grace. My soul finds rest in you, my hiding place. I will not fear, you have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear, you have delivered me for all eternity. My life is in you. I will not fear. I will not fear. You have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear. You have delivered me for all eternity. My life is in you. Terima kasih untuk persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus pertama Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama kita bangkit berdiri sambut ibu dan darah Tuhan Yesus yang dipimpin langsung oleh Tuhan kasih pendeta dan Ipariaji, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara sekalian. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Kita melihat dua firman Tuhan ini, saudara sekalian, bahwa kita akan hidup kekal kelak ya, dengan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan hidup oleh Yesus ya, waktu di bumi kita hidup oleh Yesus dan kelak kita akan hidup oleh Yesus juga bersama dengan Yesus di sorga, saudara sekalian. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 ini, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari akan semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal, saudara sekalian. Dan janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup menyenangkan hatinya, hidup sebagai pelaku firman-Nya dan hidup dalam kekudusannya, maka kita akan selalu berkemenangan. Saudara, kita tidak akan dirusakkan, kita akan selalu berkemenangan dan kita tidak akan mengalami resesi. Ya, terlebih kita hidup dengan berpadanan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, dan tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang,
tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi lever kesempurnaan sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Kita ucapkan bersama, Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, angkat minyak urapan Anda, dan Anda yang belum mempunyai minyak urapan, Anda dapat memintanya nanti di mimbar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. 3. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami juga sudah memakai minyak urapan. Kami tahu kami selalu dalam perlindungan-Mu dan tuntunan-Mu. Hamba berdoa, berkenanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau. Dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Ada kuasa dan wibawa dari sorga. Dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan berikan berkat jasmani, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat sempurna.
dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat materi, apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia penghasilan lebih dari cukup. Berikan pekerjaan baru Tuhan Yesus, berikan proyek-proyek baru kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan juga di rumah tangga di jemaat gereja Tiberias Indonesia dalam keadaan selalu kasih mula-mula, kasih mesra dan cinta yang membara, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, choir, tim worship, tim media, kids, dan bonerga semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro bersama keluarga diberkati, Pak Akyat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, dan Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Mata di Sunter diberkati, Pak Ganasi Matupang diberkati, Ibu Teni, Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi gereja Tiberias Indonesia, sayangi gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan berikan gereja Tiberias Indonesia apapun program yang ada, Engkau berkenan Tuhan Yesus. Tuntun kami yang dalam pelayanan Tuhan Yesus, kami semua yang melayani Engkau, tuntun kami dan berkenanlah pada kami semua Tuhan Yesus. Biarlah semua program untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami minta kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dan penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dan penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, juga melalui perjamuan kudus pengurapan minyak. Kami sungguh-sungguh dibangkitkan imannya dan dikuatkan terus di dalam Tuhan. Doa kami untuk Ibu Gembala selalu diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, terus dibukakan rahasia-rahasia kerajaan sorga untuk terus mengajar, membimbing, dan mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala bersama anak menantu cucu, terus diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita saudara sudah diberkati Tuhan. Saya berdoa saudara yang beribadah di Gading Nias, juga semua umat Tuhan yang beribadah di rumah, saya berdoa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah buat kita semua. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati, kami sungguh dikuatkan, kami sungguh dibangkitkan iman kami, sehingga kami mau menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini, Tuhan segalanya dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan pasti pelihara hidup kami, Tuhan berikan kami kebahagiaan, kesenangan, bahkan juga Tuhan selalu berkati kami, diberikan kekuatan, diberikan keberhasilan, diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat, niat orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, yaitu para jemaat-Mu yang rumahnya mungkin sedang terdampak genangan air Tuhan di mana-mana, kami berdoa supaya segera surut, dan kami doa setiap umat-Mu bisa tetap beribadah melalui ibadah live streaming di rumah, dan biar mereka juga dibangkitkan imannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Jakarta dalam lindungan Tuhan, jauhkan dari genangan-genangan air, jauhkan dari bencana, malapetaka, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa semua cabang-cabang gereja Tiberias dimanapun hari ini ibadah, kami berdoa supaya semua ibadah boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan penuh hikmat, penuh urapan Tuhan, dan setiap jemaat yang bisa hadir, mereka hadir dengan sukacita, dan mereka yang mungkin sedang terdampak genangan air, supaya Tuhan selalu berikan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati juga Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga.
Berkati Pendeta Argo Pariaji, berkati Pendeta Aristo Pariaji, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian Saudara Fredri bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Evander Chen bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh tim worship, semua pemain musik, singer, juga penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah studi hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin.